Oke, halo my dear. Apa kabar? Balik lagi sama aku Ratih di sini dan kali ini aku mau pick a card reading lagi. Dan temanya adalah siapa sih pasangan masa depan kamu? Who you gonna marry? Jadi ini adalah general reading, timeless reading, bisa resonate, bisa tidak, dan take it easy, oke? Kembali lagi di hadapan kalian ada 3 pile, 3 deck ya, sorry. Oke, deck yang pertama adalah atau pile yang pertama adalah Mystic Monday Tarot nomor 1, nomor 2 di Affirmator Tarot, dan yang ketiga Radiant Wise Spirit Tarot. Oke, pilih 1, 2, atau 3. Gunakan intuisi kalian, pilih mana yang kalian inginkan, dan kita akan langsung pada pembahasan pile nomor 1. Halo pal nomor 1. Tapi sebelum kita lanjut pada pembahasan kartunya, mungkin kita lihat dulu dari Scrabble wordnya. Ada inisial mungkin, so kita akan mulai dari pal nomor 1. Sebentar. Who you gonna marry? Kita akan lihat inisialnya atau huruf ini dalam namanya. Oke. So, aku dapat huruf H, T, kemudian V, kemudian D, kemudian E lagi, I, N, N, dan A. I don't know, aku dapat kata-kata hi lagi. Mungkin kamu kenal dia lewat percakapan. Mungkin dia ada TNI. I don't know, like TNI, ya. Aku dapat kata-kata di sini and. Jadi mungkin dia juga ada hubungannya dengan mungkin kamu pernah berpisah, kamu kira hubungan ini berakhir dan dia kembali. Mungkin nama kamu Eva. Atau Adam and Eve, like aku dapat kayak energi the lovers, Adam and Eve, Adam dan Hawa. Jadi mungkin kamu Gemini atau mungkin di sini kamu divine feminine ya di situ. Ya, atau mungkin kalian bisa rangkai sendiri atau di sini ada kata-kata and. Jadi walaupun mungkin kalian kira berakhir, ternyata ini masih berlanjut, ada and-nya, ada tambahan dan seperti itu. But take what resonate aja, mungkin kalian juga bisa rangkai sendiri. Itu tadi untuk inisial atau huruf yang ada dalam namanya atau something important about them. Dan kita lanjut pada pembahasan kartunya. Pile nomor 1, The Mystic Monday Tarot. Who you gonna marry? Siapa pasangan masa depan kamu? Four of Wands. Oh my god. Kamu akan menikah mungkin dengan soulmate kamu. Ya, aku dapat energi soulmate di sini. Ada kebahagiaan yang luar biasa. Mungkin dia sosok yang lebih tinggi daripada kamu. Ya, dan di sini juga ada kayak transparan ya. Jadi mungkin dia memang sosok yang jujur, terbuka, loyal orangnya. Dia pekerja keras. Dia juga excited ya. Dan di sini juga yang terlihat adalah mungkin memang kamu ada koneksi spiritual, mungkin kamu sering melihat angka kembar ya, tapi ini adalah kartu kebahagiaan Four of Wands ya. Kartu pernikahan bahagia. Jadi ke depan memang mungkin dia ditakdirkan buat kamu ya. Sosoknya menyenangkan, unik. Mungkin kamu di sini, mungkin rambut kamu panjang di sini, dan juga yang terlihat adalah mungkin kalian akan memiliki rumah bersama, kalian akan tinggal bersama dan sangat-sangat bahagia ya. Mungkin dia tinggal di tempat yang aku dapat kayak summer season, mungkin Juni, Juli, Agustus penting, atau dia tinggal di tempat yang mungkin suhu udaranya kayak panas gitu mungkin, atau mungkin ada 4 season karena aku dapat 4 of Wands ya, 4 season, 4 musim ya.
spring, summer, autumn, dan winter. Mungkin seperti itu. Atau dia tinggal di luar negeri, overseas. Atau ini kamu tinggal di 4 season, 4 musim. Ya, atau kamu akan pindah rumah, relocating. Ya, seperti itu. Tapi ada kebahagiaan yang luar biasa buat kamu yang pilih pile nomor 1. And then the tower, okay. This is something surprise. Aku rasa di sini ada indikasi energi masa lalu. Ya, mungkin kamu, karena tadi juga aku bilang N ya, N, dan N. Oke, jadi ada berakhir dan. Mungkin seperti itu. Dan di sini mungkin sosok ini sudah kamu dealing lama, kamu on off lagi, dan ya kamu akan menikah ternyata dengannya, karena di sini, atau mungkin dia pasangan masa depan kamu. Di sini kayak seperti ada hubungan yang kalian berpisah, kemudian kalian dipertemukan kembali, dan ada transformasi besar ya di sini. If I got the tower, aku dapat energi Mars, so mungkin dia Aries atau mungkin dia Scorpio di sini. Ada perubahan besar dan dia kembali dalam versi terbaiknya jika kamu memang dealing dengan orang masa lalu. Ya, dan dia juga sosok yang jauh lebih tinggi daripada kamu, karena kalau kalian lihat di sini ada perbedaan ya, tinggi di situ. Kemudian aku dapat Two of Swords ya. Di sini seperti ada keterkaitan, kait ini saling terkait ya. Dan di sini juga mungkin memang kalian sama-sama bingung, kemudian kalian akhirnya berpisah, lalu kalian dipersatukan kembali di sini. Di sini seseorang yang mungkin juga keras kepala, ego ya. Tapi di sini kayak ada keterkaitan, kayak kalau aku lihat Two of Swords ini kayak kalian saling terkait di situ. I don't know kenapa, tapi aku ngerasa mungkin ini energi masa lalu atau kalian dealing saat ini ya. Seperti itu. Yang kalian ada kebingungan, fase on off, ya. Kayak ngerasa aduh hubungan ini lelah, kita berakhir aja, and then balik lagi ternyata. Atau dia koneksi twin flame sama kamu. Ya, mungkin kamu suka warna merah, mungkin kamu suka warna ungu, green. Oke, aku dapat Six of Swords ya. Mungkin dia juga dari ibaratnya ada LDR di sini, sosok yang jauh dari kamu ya. Dan di sini juga sosok yang tenang, diam-diam tapi menghanyutkan ya. Tapi dia sosok yang emosional, sometimes temperamen mungkin bisa. Egoisnya minta ampun, tapi aku dapat Six of Swords. Mungkin dia akan kembali dengan versi terbaiknya dia, karena yang di sini yang terlihat adalah dia tenang ya, dia mulai tenang. Atau ketika kalian sama-sama mulai tenang, kalian akan bertemu kembali di situ. Dan yang Six of Swords di sini adalah dimana mungkin dia akan travel ke kamu akan traveling ke dia, atau kalian akan sama-sama traveling, atau kamu akan relocating, kamu mungkin akan menikah dengan dia, bersama dengan dia, dan kamu akan pindah lokasi seperti itu, atau dia yang pindah lokasi ke kamu seperti itu. Oke, dan Ace of Pentacles ya. Di sini juga mungkin bisa ada indikasi orang baru juga bisa ya. Ace of Pentacles ini seseorang mungkin akan menawarkan sebuah komitmen, kemudian menawarkan sebuah pondasi hubungan yang lebih baik ya. Tapi aku rasa orang ini sudah kamu kenal, atau kamu sudah dealing sama orang ini, karena aku ngerasa di sini energi dimana ingin memperbaiki, energi dimana ingin awal baru yang lebih baik ya. Dan di sini juga aku kalau aku lihat Ace of Pentacles ini ada kayak potensi kehamilan, so ya mungkin kamu akan memiliki anak sama dia, memiliki family sama dia ya. Seperti itu. Tapi ada awal baru ke depannya buat kamu. Dia akan kembali dengan versi terbaiknya jika memang kamu dealing dengan orang masa lalu. Oke, the devil. Ya, mungkin dulu ada hubungan toxic, dia narsistik, dia abusive, something like that. Tapi mungkin di sini juga ada kayak obsession ya. Ada obsesi yang kuat dari dia di situ. Dan mungkin dia juga sangat-sangat kayak ada ketertarikan, kayak desire, gairah, passion di situ ya. Dia bener-bener kayak berfantasi tentang kamu, fantasinya liar tentang kamu, kayak wow, you are so sexy, something like that ya. Mungkin di sini kayak sometimes aku dapat the devil ini bukan kartu yang buruk sih kalau menurut aku ya. Di sini lebih kepada mungkin dia egonya luar biasa, mungkin hubungan kalian dulu toksik, dan kalau kalian di sini lihat naik tangga ya, berliku tangganya
jadi kayak muter apa kayak berliku-liku ya. Nah mungkin di sini juga sama kayak hubungan kalian yang berliku-liku, tapi ternyata akhirnya menemukan sebuah pintu yang akhirnya mungkin kalian kembali bersama dan finally you marry. Seperti itu. Oke, dan Three of Cups. Oke, ada kebahagiaan, rejoice, pesta perayaan. Ini nyambung dengan Four of Wands ya. Pesta perayaan mungkin kalian dealing juga di sini dengan Capricorn ya, atau kalian dealing dengan Pisces, Cancer, Scorpio ya. Tapi aku lihat di sini ada perayaan keistimewaan bahagia ya. Entah pesta perayaan pertunangan, entah pesta perayaan pernikahan atau reunion ya. Yang nomor 1, kamu sudah kenal orang ini. You know this person. Kamu kenal banget, udah tahu nih orang ini. Seperti itu. Oke, the Emperor, sosok yang mungkin jauh lebih tua daripada kamu. Dia sosok yang sukses. Kemudian di sini dia juga punya a lot of passion ke kamu. Dia mungkin punya jabatan yang tinggi, atau dia businessman, entrepreneurship, ya businesswoman juga bisa. Mungkin dia suka pakai sepatu boot, atau mungkin badannya kekar juga bisa, atau dia suka olahraga ya, tapi dia terlihat sosok yang sangat kuat di sini. Mungkin dia punya kumis atau jenggot ya, mungkin rambutnya juga agak berombak atau keriting ya, atau mungkin ada gondrong di sini, bisa seperti itu. Mungkin dia sangat suka kucing, atau kamu suka kucing atau punya peliharaan seperti itu. Dan yang terlihat di sini dia orang sosok yang sangat tegas ya. Dia sangat-sangat tegas. He loves sport. Dia sangat suka olahraga dan dia energi maskulin ya. Jadi mungkin kamu yang nonton feminin, dan dia suka mendominasi, mengontrol. Dia posesif terkadang ya. Ya, posesif dia. Dan Aries di sini, energi Aries. Dan juga di sini yang terlihat adalah dia kuat seperti itu, strong ya. Dia sosok yang berwibawa dan dia jauh lebih dewasa daripada kamu. Tapi mungkin karena ada perbedaan usia yang cukup jauh, dia mengontrol, dia dominan di situ. Oke, dan Five of Cups ya. Mungkin dulu kalian sama-sama saling buat kecewa masing-masing. Dia buat kamu kecewa, kamu buat dia kecewa. Kalian berpisah, kamu saling merindukan, dan dia kembali dengan versi terbaiknya. I want to marry you, seperti itu. I want to be with you, seperti itu. Ya, kemudian kita lihat lagi. Dan Two of Pentacles. Jadi mungkin dulu hubungannya belum seimbang, tapi ke depan ya lebih seimbang, pelan-pelan lebih baik, pelan-pelan lebih kembali dengan versi terbaik masing-masing ya. Karena aku dapat bottom of the deck kartu death, transformation, Scorpio ya, banyak banget ya. Mungkin kamu dealing dengan Scorpio di sini, atau transformasi besar. Karena aku rasa buat kamu yang pilih pel nomor 1, dia sosok yang sudah kamu kenal dan dia kembali dengan versi terbaiknya dia. Ini jika resonate, dan take it easy. Tapi kita coba lihat, mungkin ada pekerjaannya dia atau something. Dia orangnya tegas ya, tegas, tapi sometimes agak temperamen, emotional. Healing ya, mungkin kamu healing atau dia healing. Mungkin di sini dulu ada pihak ketiga, ada gangguan pihak ketiga, bisa ego, bisa situasi, bisa ada orang lain di sini. Dan it's not an easy relationship karena hubungan kalian berliku, ada toxic juga di situ, ada dominasi, manipulasi, tricky, public service. Mungkin dia bekerja di public service, atau di sini kamu healing atau kamu healer, atau kamu juga coach di sini. Kamu memberikan kayak coach ke orang lain, atau mungkin kamu di sini kayak bekerja untuk healing orang lain juga bisa, atau dia juga public service ya, seperti itu. Kemudian animal, mungkin kamu sangat suka hewan, atau kamu dokter hewan, atau dia dokter hewan ya, seperti itu. Public service ini seseorang yang bekerja sebagai pelayanan publik ya, pelayanan umum, mungkin seperti itu. Community yang mungkin memang dia juga punya komunitas, atau kamu tergabung dalam komunitas yang sama dengan dia.
Oke, dan di sini teknologi, mungkin dia bekerja di bagian teknologi atau kamu ya IT di situ, dan aku juga dapat work from home, mungkin dia businessman, businesswoman, dia punya usaha sendiri, entrepreneurship ya seperti itu. Tapi kita coba lihat mungkin mungkin ada pesan buat kamu di sini. New opportunity. Seseorang akan kembali untuk menawarkan awal baru dengan kamu. Akan ada banyak awal baru dalam hidup kamu ke depannya. Transformation. Ini nyambung dengan kartu The Tower dan kartu Death ya. So, kamu udah kenal nih orang. Aduh, kamu udah kenal banget dan kamu pikir kamu nggak bakal sama dia di situ. Tapi finally dia kembali sama kamu. Transformasi, ada perubahan besar. Kamu benar-benar healing, proses untuk memperbaiki diri kamu, dan tada, dia kembali. Seperti itu. Lost issue, ya ini dia kehilangan kamu, dia ingin kembali sama kamu. Kayaknya penting. Dan di sini juga aku dapat old friends, good memories. Jadi kamu udah kenal, karena kamu memiliki memori yang indah sama dia. Mungkin dia teman lama kamu, mungkin dia sahabat lama kamu, seperti itu. Dan ya kalian saling terkoneksi satu sama lain, tapi mungkin memang situasi ditambah ego, ditambah ya mungkin adanya pihak-pihak ketiga yang lain, sehingga ada kayak crush di sini, ada kayak bentrok di sini. Dan soulmate, ya mungkin memang dia soulmate kamu, but take what resonate aja. Tapi coba mungkin aku kartu ini ya. Di sini aku dapat the qualities you don't like are also your own reflection. Jadi sosok ini cerminan diri kamu. Ya, aku dapat energi twin flame. Sosok ini cerminan diri kamu. Atau soulmate. Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. Jadi di sini ya mungkin memang kamu merasa kayak ada koneksi sama dia, dan kamu kayak sama dia tuh mungkin kayak banyak lika-liku ya, struggling, triggers, terus kayak ada banyak konflik mungkin, dan kamu kayak aduh aku udah lelah, dan kamu memutuskan hubungan ini, kamu healing, dan kamu afirmasi, manifestasi lagi kalau kamu tuh layak bahagia, dan kebahagiaan itu akan hadir ya, dan dia akan hadir dengan versi terbaiknya dia. Kemudian di sini embrace, through each other you find the missing pieces. Jadi ya memang kalian sama-sama terkoneksi ya, sama-sama terhubung ya. Jadi sekalipun terpisah jauh akan kembali lagi, seperti itu. Kamu udah kenal ini orang, kamu udah dealing lama sama dia. Ya. Express your love. Dia sangat romantis, aku rasa ya, romantis, energi Taurus, Pisces. Ya, romantis, dreamy, pemimpi. Kemudian di sini juga dia akan mengutarakan isi hatinya, bahwa dia mencintai kamu, dia ingin minta maaf, they want to say sorry. Aku tadi baru bilang minta maaf dan forgiving and learning ya, permintaan maaf ya. Energi masa lalu, my dear, mungkin nyambung. Let go of control issue. Jadi biarkan situasi berjalan apa adanya, bersabar. Ya, attraction, dia masih mencintai kamu, dia masih menyukai kamu, dan ya kamu tuh kayak dewi buat dia, dewi atau dewa, kayak bidadari, kayak something, wow, you look so beautiful, you are so sexy, kemudian you are so attractive, you are so smart. Ya, dia tuh kayak interest, kagum, ya pokoknya dia tuh kayak terobsesi sama kamu, seperti itu. Dan ya, let your friends help you. Jadi mungkin memang kalian diawali dari pertemanan, dari persahabatan, dan kamu kayak pakai baju pengantin di sini ya, you're going to marry him, dan it is safe for you to love ya. Jadi mungkin memang dengan dia ya, file nomor 1, orang yang kamu udah kenal nih, seperti itu.
So, itu tadi pembahasan untuk file nomor 1 ya. Mungkin ada resonate, mungkin bisa tidak, but nomor 1 itu adalah mungkin orang yang sudah kamu dealing, kamu udah kenal, atau orang masa lalu kamu. But take what resonate. I hope you enjoy it. Kita lanjut ke file nomor 2. Oke, halo file nomor 2. Jadi, siapakah pasangan masa depan kamu? Mungkin ada clue atau ciri-ciri, tapi kita lihat dari inisialnya dulu. Atau mungkin ada huruf yang penting buat kamu. Oke. L, O, D, T, M, kemudian blank. Jadi mungkin dia masih misterius, atau kamu bisa isi dengan huruf apapun. O, I, E, dan O. Oke. Ya, mungkin ada huruf ini dalam namanya dia. Aku dapat kata-kata Dodi. Aku nggak tahu ya kenapa dapat kata-kata Dodi. Di sini juga ada TM, mungkin diawali dari teman tapi mesra. I don't know, something like that. Tapi aku apa ya? Di sini kok terlihat, kalau aku lihat di sini old, ya. Mungkin dia orang masa lalu kamu, atau dia lebih tua daripada kamu, atau kamu sudah dealing sama dia, udah kenal sama dia, old. Dan di sini juga kalau aku lihat aku dapat kata-kata world, ya, dunia, universe. Jadi mungkin memang kamu ada koneksi spiritual, mungkin memang dia juga dari overseas ya, abroad, ya, dari luar negeri, ya, ada foreigner juga bisa di situ. Ya, but kita akan lihat mungkin taruhnya. So, I'll shuffle the cards. Okay, let's see what's coming in. Who you gonna marry? Who you'll marry in the next future? Okay, sorry. The Nine of Wands. Okay. Oke, kalau aku lihat energi Nine of Wands ini, zebra, mungkin kamu suka black and white ya. Atau di sini black and white couple, jadi bukan bermaksud bagaimana, cuman kayak ada perbedaan warna kulit mungkin kamu sama dia. Ya. Bisa juga di sini ada energi sosok masa lalu, dia sosok yang sebenarnya apa ya? Dia tuh orangnya penuh perjuangan, tidak mudah putus asa. Mungkin dia lebih tinggi daripada kamu. Kemudian di sini apa ya? Dia sosok yang tertutup sebenarnya, tapi dia orangnya mungkin terlihat keras ya, keras di apa ya? Apa ya? Penampilan dia tuh kayak keras, mungkin kayak ketus, judes, atau something like orangnya mungkin kayak sarkasm seperti itu. Karena aku dapat energi Nine of Wands, tapi dia sebenarnya orang yang setia, yang akan memperjuangkan seseorang itu jika dia sayang ya di sini. Dan dia orangnya juga vulnerable, peka sebenarnya orangnya ya, rapuh di situ. Mungkin kayak terlihat kuat di luar, tapi dia juga rapuh. Kalau dia mencintai, dia rapuh banget. Atau dia mungkin sosok pernah dilukai ya, dia pernah mengalami patah hati, atau itu kamu. Oke, the Fool bisa mengindikasikan di sini seseorang yang punya jiwa muda. Mungkin dia juga seumuran sama kamu, atau usianya nggak jauh beda seperti itu. Dan the Fool mungkin juga ada indikasi orang baru, orang yang akan hadir ke kehidupan kamu. Dia orangnya sangat petualang ya. Dia orangnya kayak sometimes aku dapat energi labil di sini ya. Labil karena dia mungkin masih kayak take a leap of faith. Dia berjalan, ya udahlah jalanin di situ. Ya, mungkin dan dia sosok setia. Kalau aku ngeliat anjing ini setia, kemudian ramah, kemudian sangat suka berkomunikasi. Aku dapat energi Aquarius ya. Dan dia sangat suka dengan hal-hal seperti kayak apa ya,
petualangan, pengalaman, ya dia sangat suka dengan itu. Dan aku rasa kalau ngelihat ini dia sosok yang sangat tampan atau cantik, dia sosok yang sangat menarik di situ. Mungkin kamu suka warna pink, ya atau something like dia tuh sosok yang apa ya ibaratnya tidak takut, orangnya berani, brave ya seperti itu. Oke. Aku dapat King of Sword di sini, dia sosok yang sangat tegas ya. Kalau ini aku lihat kayak kuda Nil ya. Aku ngerasa mungkin dia sangat suka berenang, mungkin dia sangat suka apa ya ibaratnya diving, snorkeling, swimming ya, atau mungkin di sini apa ya rumahnya dekat air, entah danau, pantai, sesuatu seperti itu. Dan dia orang yang mungkin sangat tegas di sini ya. Dia orangnya susah untuk dibohongi, dia orangnya pandai berkomunikasi, sometimes agak tricky dan manipulatif karena dia orangnya apa ya bisa switch gitu, kayak energi Gemini, Libra, Aquarius ya. Libra, Aquarius, Gemini, Libra, Aquarius. Dan dia orangnya sangat pintar, sangat smart. Aku kalau ngelihat ini mungkin dia dokter, mungkin juga kalau bukan dokter, dia sosok yang kayak misalnya ketua atau dia pemimpin dalam pekerjaan ya. Dia mungkin juga jaksa atau bergerak dalam hukum ya, karena dia sangat pintar, dia susah untuk dibohongi ya. Dan di sini juga terlihat ada logikanya sangat jalan ya. Atau mungkin dia juga punya usaha sendiri di sini. Dia tegas di sini. Mungkin dia agak sedikit cabi ya, atau mungkin ada cabi dalam apa ya, kayak dia cabi seperti itu. Mungkin ya. Kemudian dia sosok yang keras kepala, tapi dia sosok yang apa ya, yang lebih mengutamakan logika. Mungkin kamu suka warna kuning di sini. Ya, dan I don't know, kayak aku ngelihat ini kayak Harry Potter. Ya, Harry Potter, so mungkin dia dari London, atau kamu penggemar Harry Potter, atau dia Harry Potter. Maksudnya penggemar Harry Potter di situ. Aku dapat energi Seven of Wands. Bisa juga ada indikasi energi masa lalu di sini. Kamu udah kenal nih orang, kamu udah dealing. Dia sosok yang sangat keras kepala, temperamen, kadang emosional, mau menang sendiri, egonya kuat di situ, dan dia merasa kalau A ya A, B ya B. Jadi kayak sosok yang apa ya, sosok yang keras kepala di situ, keras kepala. Dan yang terlihat di sini aku dapat Eight of Cups. Jadi mungkin hubungan kalian ini juga on off juga ya, karena kayak ada kekecewaan di sini. Dia mungkin kamu kira dia akan pergi selamanya, tapi ternyata dia kembali, karena seperti ada siklus di sini. Dia akan kembali lagi sama kamu. Sejauh apapun dia pergi, dia denial, dia marah, dia emosi, dia mempertahankan logikanya, kayaknya susah nih bertahan sama kamu. Dia kecewa, dia merasa seperti victim, kembali lagi dia sama kamu, seperti itu. Aku ngerasa juga mungkin kamu udah kenal atau dealing lama sama sosok ini ya. Dan mungkin matanya besar di situ, atau mungkin bibirnya tebal ya. Ya, di situ. Hidungnya mancung seperti itu. Mungkin dia sangat suka warna hijau, tapi dia keras kepala ya. Tapi dia sangat suka berenang. Aku nggak tahu. Kayak hubungannya dengan air seperti itu. But take what is on it, okay? Okay, Eight of Pentacles. Dia pekerja keras, dia berjuang. Kemudian sosok ini adalah sosok yang sangat smart, pintar ya. Dia mungkin traveling untuk pekerjaannya, atau dia kayak berpindah-pindah tempat kerja ya di sini. Maksudnya entah dia punya usaha yang lain, tak apa. Dia orangnya sangat multi talent ya, aku dapat. Dia pintar, kemudian dia pebisnis, pengusaha juga mungkin bisa di situ. Dia pekerja keras dan logikanya bener-bener main di sini. Dan apa ya, egonya juga sangat-sangat kuat ya. Kalau di sini aku dapat energi lagi kayak belang-belang, di sini belang-belang. Jadi memang mungkin kalian ada perbedaan warna kulit di situ. Ya, dan the Chariot yang terlihat di sini adalah
dia sosok yang dengan ego dan pride ya, angkuh, ada sosok arogan di situ. Tapi dia sosok yang sebenarnya menyenangkan, mudah diajak ngobrol, mudah diajak bertukar pikiran, ya mungkin enak jadi teman curhat karena dia tipikalnya orang yang menggunakan logika. Jadi kalau diajak ngomong, oh ternyata dia melihat dari sudut pandang yang berbeda ya, karena susah juga orang ini nggak terlalu mudah baper, tapi dia peka seperti itu, dia peka dan dia sensitif, dia emosional. Dan the Chariot di sini juga mengindikasikan mungkin dia sosok yang jauh, harus ada traveling untuk bertemu dia, kamu atau dia, dan di sini sosok yang sangat sukses. Mungkin dia famous, orang-orang kayak notice dia tuh sosok yang sangat bener-bener karirnya tuh sukses banget, mapan dia seperti itu ya. Mungkin dia sejajar sama kamu atau nggak terlalu, maksudnya nggak terlalu tinggi-tinggi banget di situ ya, tapi di sini adalah sosok yang sangat dermawan, nggak pelit orangnya, kemudian dia orangnya balance, seimbang, dia lebih kepada apa ya, dia punya goals ke depan, dia punya ambisi, tujuannya itu aku pengen ini, aku ingin ini, dan dia orang yang sukses seperti itu ya. Dan dia juga mungkin traveling kemana-mana, atau dia sangat suka traveling, tapi aku rasa mungkin usianya antara 30 sampai 40 seperti itu ya, mungkin bisa kayak 45 tapi kayak 30 sampai 40 ya di situ. Tapi kita coba lihat mungkin pekerjaannya, atau mungkin ada sesuatu. Computers, oke, mungkin dia bekerja yang di bidang komputer, atau kamu yang berhubungan dengan komputer di sini. Light worker, ya mungkin kamu di sini pekerja cahaya atau light worker, atau kamu punya kepekaan yang tinggi, intuisi yang tinggi, atau kamu ada hubungan koneksi spiritual sama dia ya. Twin flame or high level soulmate, something seperti itu. Tapi kamu udah kenal nih orang bisa. Mungkin kamu kenal via online, via internet, via sosial media, tapi mungkin kamu belum bertemu dengan dia dan harus ada traveling untuk bertemu ya. Production, mungkin bekerja di bidang produksi, atau kamu yang bekerja di bidang produksi seperti itu. Mungkin kamu di sini sosok yang rambutnya panjang, kamu anaknya ceria, ramah ya. Sometimes tertutup juga bisa. Oke, media, sosial media, public relation. Jadi mungkin kamu ketemu via sosial media, atau dia bekerja di sosial media, atau dia punya usaha yang berhubungan dengan sosial media atau media ya, atau public relation. Kita ambil satu lagi. Entrepreneur ya, tadi aku bilang mungkin dia entrepreneur, atau mungkin dia businessman, businesswoman, dia punya usaha, dia pengusaha sendiri di situ ya. Dan aku dapat academic research ya, riset akademis, sosok yang sangat pinter ya, scientist, dokter, mungkin di sini lawyer, pengacara, otaknya itu pinter banget di situ. Sometimes dia sangat suka berdebat, he loves to argue ya, karena dia orangnya ego, dia harus menang. Dan memang sih dengan kata-katanya itu kadang orang langsung kayak wow, oke, kamu menang, seperti itu. Center and balance ya, dia aku dapat energi Leo ya, I don't know, like dia suka menjadi pusat perhatian karena dia memang orangnya suka show off sometimes ya, dia suka dikagumi, dia suka dipuji ya, mungkin seperti itu. Tapi dia juga orangnya balance, tak terlihat, jadi kayak segala sesuatunya tuh seimbang. Dia kayak mungkin nggak terlalu notice yang bagaimana, tapi dia apa ya, dia ingin menunjukkan pada orang bahwa dia tuh berharga, dia itu kuat, dia tuh hebat seperti itu. Dan dia orangnya juga tenang, energi balance di situ. Family support, dan mungkin dia juga keluarganya dari kalangan yang berada, atau keluarganya adalah keluarga yang yang terpandang, atau di sini dia mendapatkan support dari family, atau family kamu akan support ke dia dan family dia support ke kamu, ibaratnya sama-sama direstui, mungkin seperti itu, sayang ke kamu. Oke, old friends, good memories. Jadi mungkin emang kamu di link udah lama sama orang ini, kamu udah kenal, atau dia teman lama kamu, ketemu kembali karena ada memori yang indah di sini, ada nostalgia. Six of Cups, energi Pisces, Cancer, Scorpio.
Oke, heavy burden. Ya, aku dapat ini energi mungkin ya energi past, energi masa lalu di situ. Craftsmanship. Oke, kalau craftsmanship ini sosok yang sangat multitalenta, yang ahli, expert ya. Ya, mungkin dia juga pekerjaannya udah tingkat tinggi, level up di situ. Oke, making decision. Ya, ke depan dia akan buat keputusan terbaik dan dia seseorang yang decisive ya, bukan indecisive, bukan pelin-pelan. Dia orangnya tegas. Udah apa ya? Pilih ini seperti itu. Dia decision making ya. Dan dia akan membuat keputusan ke depannya untuk apa ya? Kayak sama-sama kamu seperti itu. Karmic bond, jadi mungkin kalian ada ikatan karmik juga di sini, makanya kayak on off juga mungkin bisa karena ego masing-masing. Dan bottom of the deck aku dapat sudden change, sudden progress and change. Jadi kayak tiba-tiba ternyata dia kembali sama kamu. Energi nomor 2 juga ada energi mungkin orang baru 20%, tapi 80% kebanyakan mungkin kamu sudah kenal sama dia. Kebanyakan kamu sudah notice dia, tahu dia seperti itu. Tapi mungkin criticizing one another will only lead to further unhappiness. Jadi kalau aku ngelihat di sini ya will magically transform. Ada transformasi besar, sama-sama kembali dalam versi terbaik. Cuman memang sosok ini nyambung dengan King of Swords. Jadi agak sarkasme dia ya. Kayak kalau ngomong tuh agak nyelekit, sakit gitu. I don't know, like mungkin dia suka mengkritik karena dia merasa kayak dia the best, something like that ya. Tapi mungkin dia banyak belajar ketika sama kamu bahwa dia juga harus mengendalikan, mengontrol omongannya, mengontrol tindakannya, mengontrol apa yang dia harus lakukan sehingga dia tidak menyakiti seperti itu. Reflection. Give each other some space at the moment, trust and have faith that all will work out for the best. Ya. Dan di sini aku rasa mungkin kalian juga mungkin sekarang inspiration, tidak berkomunikasi. Jadi karena di sini saling memberikan each other space, atau dia sosok yang sangat suka space. Dia nggak suka dinominasi, dia nggak suka dikontrol, dia nggak suka dikendalikan, tapi dia orangnya dominasi seperti itu. Tapi reflection ini mungkin kalian sama-sama pernah bersama, kemudian karena suatu alasan kalian berpisah lama dan kembali lagi ya. Give each other some space at the moment. Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never climbs, it simply allows and gives. Di sini juga space ya, nyambung. Jadi mungkin kalian ada jarak, entah mungkin LDR, dia jauh sama kamu, ada traveling, atau mungkin di sini kayak ada CLBK, cinta lama bersemi kembali. Di sini juga mungkin ada on off, atau kalian sedang tidak berkomunikasi saat ini, tapi dia akan kembali sama kamu jika ini memang resonate. Honeymoon, traveling lagi ya, dia sosok yang jauh dari kamu dan kamu akan honeymoon sama dia ya. Mungkin dia juga dari Eropa atau ya Italy, seperti ada gondola, Yunani, seperti itu. Aku rasa mungkin ada Eropa or Middle East seperti itu. Tapi ada traveling di sini, sosok yang jauh ya. Release your ex. Mungkin setelah di sini kalau aku lihat ya, mungkin ada mantan, kamu udah pernah dekat terus berpisah di sini. Ketika kamu sudah mulai merilis, mengklirkan energi, dia kembali sama kamu ya. They want you back. Seperti itu. Children, mungkin kamu sudah punya anak, atau dia yang sudah punya anak, atau misalnya kalau belum, kalian akan punya anak ke depannya di situ. Atau kamu dulu pernah menikah, dia pernah menikah. Dan religious factor, ada koneksi spiritual, mungkin kalian juga ada perbedaan beliefs, kepercayaan ya, tapi take what resonate aja. Kemudian why
Oke, ke depannya kenapa dia mencintai kamu? Coba kita akan lihat ya. Oke, dia bilang, I love you because you are sweet and smart. Kamu sangat manis dan pintar. Dia suka cewek atau jika kamu ini cowok, dia suka cowok yang pintar ya. Dia sangat suka yang bisa diajak ngobrol, komunikasi. Dia sangat mengagumi kepintaran. Makanya dia suka sama kamu. Dia mencintai kamu karena kamu tuh sweet, manis dan smart ya. Kamu sangat pintar di sini. Nyambung karena ini ada reflection, jadi kayak mirroring, kayak kamu pintar dia juga pintar, jadi kayak dia melihat dirinya, makanya dia jatuh hati sama kamu. Oke. I love you because you bring me up when I'm down. Jadi kamu benar-benar membuat aku bangkit lagi ketika aku kacau, ketika aku putus asa, ketika aku sedih dan kecewa, kamu selalu ada buat aku. So sweet. Oke, kita lihat lagi. Oke, di sini I love you because you would do anything I say. Ada controlling ya di sini. Aku mencintaimu karena kamu akan melakukan apapun aku katakan. Jadi kayak ada energi dominasi ya. Mungkin kamu anaknya nurut sama dia, atau ya aku merasa energi maskulinnya lebih dominan. Jadi dia ada suka mengatur, suka mengendalikan, suka mengontrol, dan ya that's why ya, ada energi. Mungkin kamu orangnya kayak ya udahlah, ngalah, mungkin seperti itu ya. But ya, I love you to the moon and back. Jadi dia sangat-sangat mencintai kamu. So itu tadi untuk pembahasan pile nomor 2. Kita lanjut ke pile nomor 3. Thank you. Oke, halo pile nomor 3. Siapa sih pasangan masa depan kamu? Let's take a look. Tapi sebelum aku shuffle kartunya, aku akan lihat inisialnya mungkin sampai. Oke, huruf E, Ki. Mungkin dia namanya Eki. Oke, G. Atau ada kayak aku dapat kata-kata ik. Ya mungkin dia dari Belanda, mungkin dia dari Jerman, something like that. Atau dia dari Eropa, mungkin ya. But take what resonate. Ava, mungkin namanya mungkin nama kamu Ava, Eva. Ya, ini blank. Oke. L, kemudian I. Ya. Oke, mungkin di sini dia sosok yang pintar, aku rasa. Ada Eki di sini, IQ ya, atau mungkin ya ada IQ, ada EQ. Dia sosok matang, dewasa, dia pintar, kemudian ya sangat-sangat pintar, jenius, mungkin dia scientist, mungkin dia ilmuwan, atau memang dia sosok yang hebat di situ. Oke. So, kalian mungkin bisa rangkai sendiri dan kita lanjut pada pembahasan kartunya. Oke, ini dia. Pasangan masa depan kamu. Temperance, oke. Oke, kalau aku ngelihat Temperance ini, oke, Sagittarius, oke, mungkin juga ada LDR, atau mungkin di sini sosok yang apa ya, penyayang. Mungkin dia lebih tinggi daripada kamu, mungkin dia sangat suka. Dia punya kebun, mungkin dia sangat suka bertani, bercocok tanam. Dia sangat suka dengan alam, terkoneksi dengan alam. Dia petualang. Aku dapat energi hiking, mungkin dia sangat suka hiking ya. Sangat suka mendaki gunung, mungkin dia sangat suka kayak rafting ya, karena ada air ya. Mungkin dia suka swimming, atau rumahnya dekat laut, atau snorkeling, diving atau mungkin itu pekerjaannya. Dan dia sangat-sangat berhati malaikat kalau aku lihat di sini ya. Sangat-sangat berhati malaikat. Dia juga punya kepekaan, intuisi yang tinggi, atau itu kamu atau kalian ada koneksi seperti itu. Ada deep spiritual connection ya. Dan dia sosok yang sangat berbeda karena kalau di sini satu kakinya di darat, satu kakinya di air. Jadi
Kalian sosok yang sangat berbeda di sini, ada perbedaan di situ. Anything, mungkin dari segi fisik, karakter, kepercayaan, beliefs, anything seperti itu. Ada perbedaan yang cukup mencolok ya, atau sangat mencolok. But let's see. Mungkin dia Sagittarius di sini. Okay, Knight of Cups. Okay, Knight of Cups. Okay. Yang terlihat di sini adalah mungkin dia jiwa muda atau dia nggak terlalu, maksudnya nggak beda usianya, nggak jauh beda, mungkin bisa. Dia mungkin suka berkuda atau dia sangat petualang ya. Di sini dia sangat romantis, energi Pisces, Cancer, Scorpio ya. Dia romantis, dia penyayang anak kecil, dia baik hati. Tapi sometimes ada sisi gombal di sini, ada sisi perayu ya. Tapi dia orangnya devoted, dia orangnya setia di sini, ya, faithful. Dan mungkin dia sosok yang jauh karena aku ngeliat ada traveling. Tapi dia orangnya tenang, kalem, ya mungkin bisa memang lebih tinggi daripada kamu. Mungkin dia punya peternakan kuda, mungkin dia memang dari keluarga yang berada, mungkin dia terpandang seperti itu, atau mungkin dia punya kayak keturunan kerajaan, mungkin something like that ya, atau dia keturunan orang-orang hebat, mungkin bisa seperti itu. Kemudian Three of Swords ya, mungkin di sini ada energi masa lalu, atau dulu dia pernah dilukai di masa lalu. Bisa juga dia orang baru, dulu pernah dia dilukai di masa lalu, dia pernah dihianati, atau itu kamu ya. Tapi dia healing, dia pelan-pelan. Mungkin dia nggak percaya cinta lagi, mungkin dia kayak nobody loves me, atau itu kamu di situ, dan ternyata dia bertemu kamu itu kayak berbeda di situ, atau kamu yang bertemu dia kayak berbeda karena ada luka hati di sini, ada trauma. Mungkin disebabkan dulu dia pernah berpisah, mungkin dia pernah bercerai, mungkin itu kamu juga di situ. Aku rasa untuk yang pilih file nomor 3, mungkin indikasi orang baru ya di sini. Tapi dia punya masa lalu yang mungkin sangat melukai dia di situ. Mungkin melukai, sangat trauma buat dia. Ya, dan kemudian di sini aku dapat energi Four of Pentacles, Four of Coins. Aku melihat dia mungkin tinggal di perkotaan di sini, tapi dia menyembunyikan perasaannya. Ya, kalau yang terlihat di sini dia holding on his feeling. Dia kayak takut untuk membuka hati ya, tapi sama kamu tuh berbeda rasanya. Aku dapat energi romansa yang kayak sweet seperti itu ya. Mungkin kamu tinggal di perkotaan atau dia tinggal di perkotaan ya, karena ini kayak rame city, big city mungkin ya. Tapi dia orangnya di sini juga aku dapat energi Taurus, jadi dia sangat berhati-hati dalam keuangan ya. Walaupun mungkin dia pekerja keras, tapi dia juga orang yang mungkin sometimes pelit, bukan pelit sih, kayak dia mungkin memperhitungkan ya, karena dia orangnya sangat melihat masa depan seperti itu. Kayak mungkin kalau dia terlalu boros, dia bukan tipikal yang boros atau royal di sini. Dia orangnya kayak pelan-pelan dia hitung uangnya, pelan-pelan mana dia digunakan seperlunya seperti itu. Dan dia sangat melihat masa depan. Oh, aku ingin beli rumah, aku ingin punya ini, dia ingin untuk masa depan keluarganya. Tapi dia pernah dihianati juga bisa, sehingga dia menutup perasaan itu dan dia nggak percaya sama cinta. Dia bisa lebih tua atau mungkin di sini lebih tinggi daripada kamu. Oke. Three of Wands. Di sini aku lihat sosok yang kalau karir dia sangat sukses ya, expansion, berkembang, atau mungkin dia dari luar, ada traveling, dia foreigner juga bisa ya, ada indikasi. Atau mungkin di sini memang yang terlihat adalah dia menunggu cintanya, atau itu menunggu kamu di sini, menunggu untuk bertemu seseorang yang yang benar-benar tulus sama dia, karena dia udah kayak nggak percaya cinta, tapi dia masih berharap di situ. Dia kayak di fase menunggu. Dia mungkin lebih tinggi memang dari kamu. Tadi dia suka pakai jubah ya, aku nggak tahu kayak ada jubah. Tapi mungkin dia sangat suka warna merah, dia sangat suka main catur ya, atau dia orangnya pintar nih, karena IQ atau EQ-nya itu kayak dia sosok yang bener-bener
pintar di situ. I don't know, kayak dia kayak smart aja, intelligent, smart ya. Dia mungkin pengusaha juga bisa di situ. Ya, dan mungkin dia traveling untuk pekerjaan atau ada LDR di sini sama kamu. The Magician, oke, energi Gemini, Virgo, ya aku lihat di sini memang sosok yang multi talenta, skillsnya bagus, kuat juga, sangat pintar, cerdik, ya. Sometimes ada manipulatif atau tricky, tapi itu bentuk dari defense mekanismenya dia, self defensive-nya dia di situ. Dan apa ya, dia tuh orangnya sebagai leader di sini ya. Aku dapat energi mungkin dia dokter, mungkin dia juga apa ya, kayak mungkin bekerja di government juga bisa ya, ya politik, pemerintah juga bisa, pemerintahan. Mungkin dia apa ya, sebagai ketua dalam pekerjaannya, pimpinan juga bisa ya, ya manager, bos, atau mungkin di sini dia ada kayak militer ya, mungkin army, tentara, mungkin ada polisi di sini ya, ya something like that. Tapi dia juga mungkin karena pintar dia mungkin juga pengajar, guru, mentor di situ. Dia orangnya sangat tegas, berwibawa di situ, dan ya decisive ya, dan orangnya juga memang penuh passion di sini. Sangat menarik ya, sangat charming, good looking di situ. Ya. Aku dapat kata-kata tinggi 180-an, jadi mungkin dia foreigner atau bule karena tingginya mungkin 180-an, but take warisannya aja. Oke, the six of sword. Mungkin dia punya anak di sini, atau kamu yang punya anak ya, atau ke depan kalian akan punya anak dan mengarungi hidup bersama, karena di sini ada pria, wanita, dan anak kecil ya di sini. Jadi mungkin kamu akan pindah lokasi, atau dia memang sosok yang jauh di sini. Jadi mungkin apa ya, sangat jauh dari kamu, dan kamu akan pindah lokasi di situ. Atau akhirnya dia percaya ketika dia benar-benar ya apa ya, bertemu kamu, dia melihat kamu sosok, aku ingin menghabiskan waktuku sama kamu, menikah sama kamu, seperti itu. Dan justice, mungkin dia bekerja di bidang hukum ya, government, lawyer, jaksa, seperti itu, atau dia polisi. Tapi yang terlihat di sini adalah sosok yang sangat open mind, karena aku dapat energi Libra juga bisa di sini. Sosok yang sangat tegas ya. Ya, dan dia ingin memperlakukan kamu lebih baik, dia ingin memberikan kamu yang terbaik, ya dia akan berjuang buat kamu, energi justice di sini. Aku dapat pahal nomor 3 ini, kesedihannya luar biasa ya. Mungkin karena luka masa lalu ya, jadi kayak slow motion di sini, kayak pelan, karena energinya slow, ini juga slow, ini juga slow di situ, kayak pelan-pelan. Mungkin dia butuh waktu untuk benar-benar meyakini bahwa dirimu lah yang dengan dia akan bersanding ke depannya. Ya, aku dapat energi 7 pedang. Oke, Seven of Swords di sini ya, dia pernah dikhianati, dia pernah diselingkuhi, dia pernah dilukai, dan dia nggak percaya cinta di situ. Kayaknya makanya dia holding on, tahan. Tapi dia punya perasaan yang jauh sama kamu, ya. Dan di sini juga justice, aku melihat kayak legal marriage, jadi memang mungkin kamu akan menikah sama dia, ya seperti itu. Dan dia selalu ada punya trauma, atau kamu ada trauma. Ya, dan aku dapat Four of Wands, kamu akan menikah sama dia. Ini energi pernikahan bahagia. If you look at this, justice dan Four of Wands, ada pernikahan bahagia. 11, mungkin dia twin flame kamu, atau kamu sering melihat angka 777, 11, ya mungkin 44. Ini juga karena ini sama, dia ingin memiliki fondasi hubungan yang lebih kuat sama kamu, dia ingin memiliki apa ya, rumah sama kamu, kehidupan ke depan yang lebih baik. Makanya dia bekerja keras dan benar-benar mempertimbangkan uangnya jangan terlalu boros seperti itu, karena dia ingin membuat keluarganya bahagia ya. Dia pekerja keras di situ. Dan the word, memang ada destiny sama dia, kamu ada destiny sama dia. Ya, mungkin di sini juga fixed sign Aquarius, Leo, Taurus, Scorpio ya, kalau aku nggak salah. Dan the word ini mungkin Capricorn, bisa seperti itu. Ya. Dia orangnya sangat perfeksionis ya, teratur, pekerja keras ya. Tapi dia juga sangat apa ya, ibaratnya
dia sangat taat pada peraturan. Jadi dia orangnya itu nurut pada peraturan di situ, dan orangnya memang tegas ya. Tapi kita coba lihat, mungkin ada pekerjaannya dia, karirnya dia, atau something about. Tapi ada takdir mungkin memang mempertemukan kalian ya. Healing ya, dia mungkin banyak luka di sini, trauma, makanya healing dia. Dan mungkin dia jomblo atau single sekian lama, atau itu kamu legal ya, mungkin kayak ada hubungannya dengan hukum, legal matters ya, atau kamu akan menikah sama dia. Trade ya, mungkin ada hubungannya dengan saham, atau ya mungkin juga di sini kayak jual beli ya, mungkin dia juga pengusaha seperti itu. Freelance ya, ini mungkin kamu freelance orangnya, atau dia, tapi aku rasa dia bukan freelance sih, karena dia orangnya memang kerja, energi Capricorn, Gemini dan Virgo ya, kerja dan Taurus seperti itu. Oke, kebanyakan, sorry, mungkin satu aja deh. Teknologi, mungkin dia bekerja di teknologi, atau dia punya perusahaan teknologi, mungkin bisa seperti itu. Aku rasa dia entrepreneur juga ya. Bisnis, oke, dia memang bisnis, dia punya usaha sendiri, atau dia traveling untuk usahanya, pekerjaannya, karirnya yang lebih baik. Engineer ya, mungkin dia teknik sipil ya. Dan di sini aku dapat executive, oke. Tapi kita coba lihat, mungkin ada tambahan moving on, escape ya. Jadi memang di sini aku dapat energi baru, kamu move on, dia move on ya. Ini nyambung dengan ini sama moving on, energi baru, energi orang baru. Lasting love and happiness. Jadi cinta yang ya, mungkin memang kamu akan menghabiskan hidupmu sama dia, spend your whole life, spend your whole time sama dia di situ, dan ada kebahagiaan, cinta sejati kamu, lasting love. Ada kebahagiaan yang luar biasa. Financial matters ya, dia sangat fokus akan finansial juga, atau kamu mungkin lebih fokus sama finansial, tapi aku lihat dia orangnya sangat sukses, mapan ya, finansialnya bagus di situ. Craftsmanship, dia orang sangat ahli, expert ya, skill, multitalenta, sama dengan The Magician di sini. Kemudian leave past behind. Oke, ini nyambung dengan moving on and leave past behind. Oke, kamu mulai move on dari masa lalu, dan ya, dia orang baru, dia orang baru, atau mungkin kamu baru dealing saat ini, baru PDKT atau ke depannya. Dan di sini aku dapat new level of growth, level baru untuk berkembang, level baru untuk tumbuh, level baru untuk lebih baik. Dan ya, di sini sosok baru ya, ke depan, sosok yang baru. Bukan orang masa lalu seperti pile nomor 1 dan 2 ya. Tapi kita coba lihat mungkin. Oke, romance, Cupid arrow strikes ya, ada romansa baru yang akan hadir buat kamu. Congratulations. Dan kita lihat kenapa dia mencintai kamu di masa depan. Kenapa dia memilih untuk menikah dengan kamu? Why? Oke, di sini I love you because you love me like no other. Jadi aku mencintaimu karena kamu mencintaiku seperti memang kita tuh sama. Jadi kita sama-sama saling mencintai, kita sama-sama saling sayang. Dan aku belum pernah bertemu dengan mungkin wanita seperti kamu, atau sosok seperti kamu. I love you to the moon and back. Aku sangat mencintai kamu. So sweet ya, romantis. Oke. I love the way you look into my eyes. Aku suka ketika kamu melihat mataku, ya, melihat ke dalam mataku, melihat kesedihanku, bahwa kamu tahu aku punya luka, aku punya trauma, dan aku juga melihat itu di kamu, dan kita sama-sama healing untuk memperbaiki hubungan dan bahagia ke depannya. Ya, I love you because you are sweet and smart. Kamu sangat manis, kamu sangat lucu, kamu sangat pintar, dan dia suka. Aku seperti melihat diriku ada pada dirimu. So sweet deh. Tapi kita coba lihat mungkin. Oke, separation ya. Mungkin kalian memang ada jarak di sini, masih LDR, tapi worth waiting for. Tapi mungkin kamu harus bersabar, divine timing. Memang mungkin dialah potensi pasangan masa depan kamu atau jodoh kamu ke depan, dan dia akan hadir untuk mengungkapkan cintanya padamu. So sweet.
Oke, mungkin ada pesan buat kamu dari The Movie Book of Answer by Carol Bolt. Oke, mungkin ada pesan atau oke. Show respect ya. Jadi mungkin kamu coba untuk respect sama dirimu, respect sama orang lain, atau ke depan kamu akan menemukan sosok yang akan respect sama kamu, yang benar-benar sayang sama kamu ya. Dia sangat berbeda dari orang yang pernah kamu temui ke depannya. Oke, kita lihat lagi. You just gotta see yourself making it. Okay, Paula, an officer and the gentleman. Jadi ke depan ya itu akan terwujud, manifestasi kamu akan terjadi ya. Kamu akan melihat bahwa ini loh yang memang sudah kamu manifestasikan ke depan untuk lebih baik. Jadi bersabar, mungkin memang butuh waktu. Lead this, okay. Lead ya. Jadi mungkin memang kamu ikuti intuisi kamu, follow your intuition, follow your heart, seperti itu, dan itu akan membawa kamu ke tempat sebagaimana kamu seharusnya, sebagaimana kamu mestinya, dan kamu akan bertemu dengan cinta sejati kamu. So, itu tadi untuk pembahasan semua file 1, file 2, file 3. Kembali aku ingatkan, ini hanyalah general reading dan timeless reading. I hope you enjoy it. Thank you so much and bye-bye. See you on the next pick a card reading. Thank you.